Kisah di Kerajaan Pasir Batang. Tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanta sudah beberapa hari ini terlihat murung. Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Kanda semakin hari sudah tidak muda lagi. Kanda semakin hari tahu sudah sakit dan tidak bisa lagi menjalankan tugas sebagai raja dari Pasir Batang. Kanda berniat untuk turun tahta. Anda berpikir demikian juga Kanda. Akan tetapi Dinda bingung memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka sudah tahu kalau aku sedang kesal, Dayang? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini ke Raden Ninggerjaya. Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk ke kerajaan sekarang juga. Baiklah. Tanda bagaimana ini? Sungguh tidak adil. Ayahku lebih memilih Purbasari menjadi ratu, sedangkan aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya Dinda menjadi ratu. Maka dari itu, Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide bagaimana jika adiknya suka itu. Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Ki Gendeng untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan kemari? Purbalarang dan Indra Wijaya. Tolong buatkan kami ramuan untuk racun Purbasari. Baiklah, akan apa buatkan. Campurkan ini pada minuman Purbasari. Maka niscaya dia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah berarti sebagai pembayaran. Baiklah, Purbalarang. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Ki Gendeng ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, terimalah. Terima kasih Kak. Kakak, ada apa ini? Kenapa tubuhku terasa gatal dan panas? Kamu kenapa seperti rupa itu? Hei, ayah dan bunda, lihatlah Purbasari. Karena ayah telah melakukan hukum, jangan-jangan bukan hanya Purbasari, tapi yang di kerajaan juga terkena kutukan. Kita harus menghentikan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan rakyat kerajaan, sebaiknya kita menghadirkan Purbasari. Cara yang terbaik, Purbasari lewat apakah kerajaan digantikan kepada Purbasari. Akhirnya dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Dan dayang-dayang mengantarkan makanan kepada Purbasari setiap hari. Sementara itu, terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Ya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Bisakah Ratu membantu kami dengan memberikan sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian siapa berani-berani minta makanan kepada kami?
dalam perjalanan, Dayang Sari melihat para warga berkerumunan. Kamu baru tahu, ya kan memang berat sekali. Ya, benar. Untung saja Prabu Tapa Agung jadi memilih Purbasari daripada sembarangan. Lantas kenapa ya Putri Purbasari ini ya? Kamu tidak tahu. Karena ikan sekarang susah. Jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Terima kasih Dayang. Tenang saja Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa berbicara. Aku manusia, tapi karena berbuat kesalahan, aku dikutuk menjadi kera. Kita bernasib sama. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutong? Lutong karena kamu baru bergerak dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama. Hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukannya. Wah, ajaib sekali. Kutukanku sudah hilang. Cobalah Lutung. Mungkin kutukanmu akan hilang juga. Tidak bisa Putri, kutukanku Akadi. Tentu saja akan hilang ketika mendapatkan cinta Akadi. Setelah itu, Putri Purbasari kembali ke kerajaannya. Putri Purbasari sudah sembuh. Purbasari, mungkin saja kamu sudah sembuh dari kutukan ramuan itu. Akan tetapi untuk kembali ke kerajaan itu, aku punya syarat. Yang pertama, kita Oke. kamu mungkin bisa menang di pertap, tapi yang kedua adalah yaitu adu karpana. Ini pasanganku. Apa pasanganmu seorang lutung? Dan ini pasanganku. Oh tidak, aku harus pergi dari ini. Tetaplah tinggal di sini bersamaku, Kak. Maaf ya, Dik. Aku telah berbuat jahat kepadamu. Aku telah memaafkan. Aduh. Itu saya. Oh my god. Jadi kita lagi syuting buat apa sih itu? Teater Lutung Kasarung. Ini tugas sekolah ya. Ini Nisa lagi lemes sekali. Ini Hari pasangannya pertama. si Lutung. Di sana ada mama dan aku jadi Dayang. Terus ada masyarakat. Ini masyarakat juga imir-imirnya. Empat balik ku. Loh. Ini si dukun. Dukun anjir. Oh, jadi ya. Oh ini pasangannya mama. Ini bapak saya. Bapaknya ini, bapaknya Arsi.